Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Jadi kembali kita masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Anak-anak sekalian, jadi dalam kaidah teks eksposisi atau kaidah kebahasaan teks eksposisi ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada nomina, yang kedua ada pronomina, yang ketiga ada verba, yang keempat ada adjektiva, yang kelima adverbia, dan yang keenam itu ada konjungsi ya anak. Baik, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu ada nomina. Nomina seperti yang sudah kita bahas kemarin, nomina itu merupakan jenis kata yang menyatakan segala jenis benda anak-anak gitu. Nah, pada nomina ini dapat dibagi menjadi dua anak-anak gitu. Yang pertama ada nomina abstrak, dan yang kedua itu ada nomina konkret namanya anak-anak, atau konkret yang biasanya kita baca. Nomina konkret ini atau konkret ini adalah contohnya anak-anak itu adalah kursi dan rumah. Jadi nomina konkret ini adalah nyatakan segala jenis benda yang bisa kita lihat anak-anak gitu. Ya, seperti kursi dan rumah. Selanjutnya, kalau nomina abstrak itu adalah contohnya segala jenis benda yang hanya bisa kita rasakan saja anak-anak gitu. Seperti keadilan gitu, cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Itu disebut dengan nomina abstrak. Seperti itu anak-anak. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada pronomina atau kata ganti anak-anak. Pronomina atau kata ganti ini merupakan jenis kata yang menggunakan atau menggantikan nomina atau frasa nomina anak-anak gitu. Sekali lagi, pronomina itu berupa kata ganti anak-anak. Nah, dalam pronomina ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang pertama itu ada pronomina orang, misalnya aku, kita, kamu, kalian, dia, mereka, dan kami. Itu kata ganti orang anak-anak atau pronomina orang. Terus yang kedua ada pronomina pemilik, misalnya ku, bukuku, bukumu, bukunya gitu. Kumunya ya anak-anaknya. Itu pronomina pemilik atau kata ganti pemilik. Selanjutnya ada pronomina penanya, misalnya ada apa, bagaimana, berapa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan sebagainya gitu. Tuh, kalian pasti paham kalau pronomina penanya gitu ya. Selanjutnya ada pronomina penunjuk, misalnya ini, itu gitu. Itu disebut dengan pronomina penunjuk atau kata ganti penunjuk gitu. Nah, itu kaidah kebahasaan yang kedua, itu pronomina atau kata ganti anak-anak. Yang ketiga itu ada verba anak-anak, kata kerja. Nah, kata kerja ini sudah pernah kita bahas di pertemuan awal, itu mengenai kata kerja ini merupakan jenis kata yang menyatakan tindakan gitu. Ya. Jadi tidak perlu kita bahas secara mendalam lagi gitu. Jadi verba ini sering berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Pasti kalian masih ingat bagaimana cara pembuatan kalimat dengan menggunakan verba gitu. Ya. Nah, selanjutnya jadi saya lanjutkan saja. Yang keempat itu ada adjektiva. Nah, sudah pernah kita bahas kemarin juga, yaitu merupakan kata sifat anak-anak.
ya. Kata dasar sifat ini merupakan jenis kata yang mengungkapkan keadaan suatu benda gitu. Ya, adjektiva ini. Nah, adjektiva dapat dibagi menjadi adjektiva dasar dan adjektiva turunan, anak-anak. Kalau adjektiva dasar itu merupakan adjektiva yang tidak mengalami pengimbuhan, misalnya cantik, indah gitu. Itu kata sifat, anak-anak. Terus kalau adjektiva turunan adalah adjektiva yang mengalami pengimbuhan, misalnya secantik, seindah gitu. Isi imbuhan se dia, anak-anak. Secantik dan seindah gitu. Ya. Nah, itu adalah kata sifat atau adjektiva, anak-anak gitu. Ya. Ini sudah pernah kita bahas kemarin tentang adjektiva, mudah-mudahan kalian masih ingat gitu. Nah, yang baru ini yang kelima ada adverbia, anak-anak itu. Adverbia ini merupakan kata keterangan. Nah, adverbia ini merupakan jenis kata yang memberikan keterangan pada kata lain. Misalnya sangat bagus gitu. Nah, kata sangat termasuk adverbia dia, anak-anak gitu. Ya, dia memberikan keterangan itu. Kalau di sini kita lihat contohnya adalah sangat bagus gitu ya. Contohnya kata sangat itu termasuk adverbia, sedangkan kata bagus itu termasuk adjektiva. Kenapa termasuk adjektiva? Itu merupakan kata sifat. Kata sifat apa? Itu adalah kata sifat dasarnya, anak gitu. Ya, bagus gitu. Ingat, seperti itu adverbia, anak, memberikan keterangan gitu ya. Kalau bagus itu merupakan adjektiva, sedangkan sangat itu termasuk dalam adverbia atau kata keterangan gitu. Nah, contoh adverbia lainnya adalah sungguh-sungguh, anak, sangat, banyak, sedikit, dan mungkin. Itu yang termasuk di dalam contoh adverbia atau kata keterangan. Itu memberikan keterangan, anak-anak gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada konjungsi, anak-anak, atau kata penghubung. Nah, konjungsi merupakan kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, anak-anak. Frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Itu ingat. Jadi konjungsi itu merupakan kata penghubung. Nah, itu. Ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, anak-anak, konjungsi itu apa gitu. Nah, tapi di dalam konjungsi itu dapat dibagi menjadi 4, anak-anak. Yang pertama itu ada konjungsi koordinatif namanya. Nah, konjungsi koordinatif itu contohnya adalah kata dan, anak-anak, atau, tetapi, serta gitu. Nah, itu adalah konjungsi koordinatifnya, anak-anak. Itu contohnya dan, atau, tetapi, serta gitu. Nah, selanjutnya ada konjungsi korelatif namanya, anak-anak. Nah, kalau konjungsi korelatif ini contohnya adalah baik, titik-titik, maupun gitu. Contohnya baik dia maupun saya itu sama-sama bekerja sebagai ini gitu contohnya. Terus ada antara titik-titik dan itu. Antara aku dan dia ada hubungan keluarga gitu. Terus ada jangankan titik-titik pun. Jangankan motor, mobil pun bisa saya beli. Itu contohnya. Itu adalah konjungsi korelatif, anak-anak gitu. Konjungsi yang memiliki pasangan, anak-anak gitu. Nah, selanjutnya itu ada konjungsi subordinatif namanya, anak-anak. Nah, konjungsi subordinatif ini contohnya jika, karena, seandainya, sehingga, ketika, itu adalah masing-masing
contoh dari konjungsi anak-anak. Dan yang terakhir itu ada konjungsi antar kalimat namanya. Konjungsi antar kalimat ini contohnya dengan demikian, oleh karena itu, namun, dan jadi gitu. Nah, itu adalah konjungsi dari antar kalimat anak-anak gitu. Jadi konjungsi itu dibagi menjadi 4 bagian anak-anak itu. Ya. Nah, itu anak-anak ciri kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Silakan kalian pelajari lagi dalam LKS kalian masing-masing atau buku paket kalian masing-masing sudah ada di sana. Jika nanti ada pertanyaan silakan diajukan pada kolom komentar gitu. Seperti itu anak-anak. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak anak-anak. Jadi pembelajaran teks eksposisi materinya sudah selesai sampai kaidah kebahasaan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam belajar pembuatan teks eksposisi gitu. Ya, itu saja anak-anak. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.